Bagaimana hukum membaca mim sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi yang telah lalu, kita telah membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin manakala bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Pernahkah sahabat santri menemukan mim mati atau mim sukun ketika sedang membaca Al-Quran? Pastinya pernah, bukan? Karena di dalam ilmu tajwid memang terdapat pembahasan tentang hukum mim sukun atau lebih dikenal dengan mim mati manakala bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Lantas apa saja hukum dan bagaimana cara membacanya ketika mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah? Apakah sama dengan ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah? Serta seberapa banyak pembagian hukumnya? Mari kita pelajari bersama dengan terus menyimak videonya. Ahkamul mimi as-sakinati, yaitu hukum mim sakinah atau mim sukun. Jadi kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Jika yang lalu kita membahas tentang nun sukun, sekali ini akan bahas mim sukun. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu mim sukun. Jadi mim sukun itu adalah huruf mim yang berharokat sukun atau mati. Jadi ini adalah huruf hijaiyah, kemudian ini adalah harokat. Nah, jadi manakala ada mim ini dia berharokat sukun, maka ketika dia bertemu dengan huruful hijaiyati, nah manakala dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, manakala dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka akan terdapat hukum. Nah, baiklah, jadi manakala ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, maka nanti akan terjadi sebuah hukum. Hukumnya nanti akan terbagi beberapa bagian. Contoh, saya berikan contoh dulu. Untuk contoh mim sukun misalnya, bagaimana contohnya? Misalnya sini walahum fiha. Nih contohnya walahum fiha. Sini ada mim sukun. Ini contohnya adalah ketika mim sukun, ini huruf mim kemudian mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Di sini ada huruf fa, huruf fa yang pertamanya. Nah, maka ketika ada seperti ini, maka akan terjadi sebuah hukum atau cara membaca atau hukum membacaannya nanti. Yaitu manakala ada mim sukun. Jadi setiap di Al-Quran ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, syaratnya adalah bahwasanya yang pertama mimnya harus berharokat sukun, kemudian huruf hijaiyahnya itu harus berharokat hidup, baik fathah, kasroh ataupun dhammah. Contohnya lagi saya kasih satu. Contohnya walakum khairul lakum. Nah, di sini contoh pada lafaz walakum khairul lakum. Di sini ada mim sukun. Sini ya, ini mim sukunnya berharokat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu huruf kha. Di sini. Maka ketika ada seperti ini akan terjadi sebuah hukum dalam ilmu tajwid. Ahkamul mim sakinati, hukum mim sakinah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah
al-ikhfa'us syafawi atau ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua al-idharus syafawi, idhar syafawi. Kemudian yang ketiga adalah al-idghamul mislain. Untuk yang ketiga ini banyak sebutan, bisa juga ada yang mengatakan idgham mislain, bisa dikatakan idgham mimi, bisa juga dikatakan idgham mutamatsilain. Inilah ketiga hukum ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Jika dia bertemu dengan huruf hijaiyah, jadi mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukumnya akan menjadi tiga bagian ini. Jadi al-ikhfa'u syafawi, al-idhar syafawi, kemudian idgham mislain. Baiklah, nanti akan saya jelaskan secara detail setiap hukum pada bab ahkamul mimi as-sakinati. Bagaimana sahabat santri, sudah menyimak materi yang sudah saya sajikan tadi? Nah, baiklah, sedikit akan saya ulas untuk saya ringkaskan sedikit biar memberikan kemudahan bagi sahabat santri untuk memahami tentang hukum mim sukun atau lebih dikenal dengan mim mati ini. Jadi saya berikan ringkasan, manakala ada mim sukun, dia bertemu dengan huruf hijaiyah dalam bacaan Al-Quran. Jadi kita mungkin akan sering menemukan mim sukun dalam bacaan di dalam Al-Quran, itu akan sering kita temukan hukum atau mim yang berharakat sukun. Nah, manakala mim sukun ini bertemu dengan huruf hijaiyah yang dia hidup, maksudnya hidup, huruf di depannya berharakat fathah, kasrah ataupun dhammah, maka hukum membacanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, kemudian yang kedua adalah idhar syafawi. Nah, yang ketiganya adalah idgham mislain, bisa juga disebut idgham mutamatsilain, ada juga yang menyebut idgham mimi. Nah, kaitan materi ini sahabat santri juga harus memahami tentang makna dari idhar, idgham, ikhfa. Nah, untuk lebih jelas tentang materi tersebut, sahabat santri bisa cek video saya tentang pengertian idgham, ikhfa, idhar, dan lain sebagainya. Ini sebagai kunci untuk belajar tajwid. Sahabat santri minimal memahami betul makna dari idhar, idgham, ikhfa, iqlab, dan lain sebagainya, karena ini menjadi bagian terpenting dalam pembelajaran ilmu tajwid. Demikianlah tadi pembagian hukum mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Selanjutnya akan saya uraikan satu persatu pada video saya yang berikutnya. Nah, bagi sahabat santri yang tidak ingin ketinggalan tentang materi ini, jangan lupa subscribe, kemudian klik tanda loncengnya agar sahabat santri selalu mendapatkan informasi terupdate dari materi yang saya sajikan. Jangan lupa juga untuk like, komen tentang materi, dan bagikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah kebermanfaatan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.